Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 7 November 2023. Saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Tuhan akan menyatakan namanya yang kudus. Ibu, bapak, saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, penyataan yang disampaikan oleh Allah dapat berupa penglihatan, dapat berupa langsung berbicara, dapat juga berupa mimpi atau hal-hal yang lain. Dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Allah mau menyatakan namanya yang kudus di tengah-tengah umat Israel. Kita tahu Israel pada saat Yehezkiel menerima pewahyuan, menerima warta dari Allah, menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah, baik itu melalui penglihatan maupun secara langsung melalui malaikat Tuhan, di mana Tuhan menyatakan akan menyatakan namanya yang kudus di tengah-tengah bangsa Israel, di mana bangsa itu yang telah terbuang di Babel, di mana bangsa itu yang telah lemah secara kerohanian. Karena apa? Ada anggapan pada saat itu bahwa suatu bangsa jikalau dikalahkan oleh bangsa yang lain, maka secara tidak langsung Allahnya pun sudah dianggap kalah. Maka Allah menyatakan kepada bangsa itu bahwa Dia Tuhan tidak lagi membiarkan namanya yang kudus dinajiskan. Yang pertama oleh bangsa Israel sendiri, bangsa Yehuda sendiri, dan juga bangsa Babel yang telah mengalahkan Israel. Dinyatakan oleh Allah, Dia tidak akan membiarkan dirinya lagi. Karena apa? Karena Dia juga mau menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Dialah Tuhan. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana di kitab Daniel, kitab Yehezkiel, bahkan kitab-kitab yang lain yang menyatakan perbuatan Allah yang kudus, bagaimana Allah menyatakan dirinya, Daniel dan teman-temannya. Daniel yang ada di lubang singa tidak diapa-apakan singa karena kuasa Tuhan. Teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar di perapian yang dipanaskan berlipat kali ganda. Tidak apa-apa karena kuasa Tuhan. Bahkan ada perbuatan Allah yang dinyatakan kepada Nebukadnezar. Dinding-dinding berbicara, di mana dia juga menunjukkan kuasanya. Allah tidak akan membiarkan dirinya dinajiskan oleh bangsa-bangsa lain. Dia mau menunjukkan kekudusan dan kuasanya. Jan van Rysbraek berkata, ukuran kekudusan Anda sebanding dengan kebaikan kehendak Anda. Lalu Jerry Bridge berkata, ketika kita bertumbuh dalam kekudusan, kita tumbuh dalam kebencian akan dosa. Dan Allah yang suci tanpa batas memiliki kebencian yang tak terbatas terhadap dosa. Mari kita jaga kekudusan nama Tuhan, sembari juga menjaga kekudusan hidup kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga kekudusan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.